Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah, sebut saja, berita yang lagi heboh ya. Apa itu? Nah, mengenai dirangkulnya Partai Demokrat oleh PDIP. Kenapa saya bilang heboh? Begini loh. Tapi sebelum saya memperlihatkan jejak digitalnya Hasto dan PDIP, saya mau review dulu atau saya mau ulas dulu sedikit saja ya mengenai ucapan Pak Prabowo yang ternyata menjadi kenyataan sekarang. Pak Prabowo pernah bilang waktu dia silaturahmi ke Pak Jokowi di hari pertama Lebaran, dia bilang ketika ditanya apakah Bapak akan menjadi cawapresnya Ganjar, Pak Prabowo ya dengan diplomatis dia jawab, partai saya lagi kuat-kuatnya nih. Nah, itu dengan cara apa ya? Dengan kata lain maksud saya mau menepis dugaan itu gitu ya. Tapi oke deh, segala kemungkinan bisa saja terjadi ya. Oke. Saya setuju dengan ucapan itu karena di dunia politik itu ada suatu apa ya, sebut saja ya, terutama di negara-negara seperti di Indonesia ini ya, ada suatu fakta yang mengatakan tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Beda seperti yang di Amerika Serikat yang partai dominannya cuma dua, yaitu Republik dan Demokrat. Ada juga sih partai independen tapi itu bisa diabaikan, selalu yang berkompetisi dua partai besar itu. Nah kalau di Amerika Serikat ya selalulah Demokrat dan Republik itu selalu tanda kutip ya jadi musuh abadi. Oke. Kalau di Indonesia yang multi partai ya sejatinya tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Kita lihat sajalah di 3 pemilu sebelumnya Pak Prabowo menjadi cawapresnya Ibu Mega, tetapi di 2 pemilu terakhirnya Pak Prabowo dengan Gerindranya melawan PDIP. Artinya kan tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Nah, kembali ke berita dirangkulnya Demokrat oleh PDIP. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Oke, kita lihat dulu jejak digital Hasto dan PDIP ya. Ini berita 1 tahun yang lalu, 25 Juni 2022. Ya, 1 tahun kurang beberapa hari lah ya. Sekarang kan baru pertengahan Juni, ya betul lah 1 tahun kurang beberapa hari. Pada tanggal 25 Juni 2022 CNN Indonesia memberitakan ini. Kita lihat ya. Hasto tegaskan lagi, PDIP tak bisa koalisi dengan Demokrat dan PKS ya. Anda bisa cek lah, Anda carilah berita ini ya. Kalau Anda curiga ini buatan saya gitu, ini memang jejak digitalnya begini gitu ya. Nah di sini ada foto dengan caption yang berkata Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya tak bisa bekerja sama dengan PKS karena berbeda dari segi ideologi serta aspek fundamental lainnya. Nah itu dia bicara soal PKS ya di caption fotonya. Di beritanya dia juga berbicara mengenai Demokrat. Ya, di sini dia katakan bahwa kalau dengan PKS ya, nah 2 nih dia bicara Demokrat dan PKS. Ya intinya berbeda di ideologi, catat ya, ideologi dan historis. Ya. Itu yang menyebabkan tidak bisa membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. 2 garis besarnya ya. Apa? Ideologinya berbeda. Kalau ideologi berbeda mana bisa berkoalisi, kira-kira begitu. Dan aspek historis katanya ya. Nah,
di sini katanya kalau dengan PKS yang sekarang ini berada di luar pemerintahan, PKS kan selalu dia menjadi partai oposisi ya. Nah, ditinjau dari ideologi dan historis memang berbeda, kata Hasto kalau soal PKS ya. Dia bilang itu memang berbeda. Nah, sedangkan untuk Partai Demokrat ya. Nah, untuk Partai Demokrat, aspek historisnya itu tidak jadi kendala. Oke, aspek historisnya tidak jadi kendala. Karena secara aspek historis, ini dugaan saya loh ya. Karena Pak SBY pernah jadi menterinya Ibu Mega ketika Ibu Mega jadi presiden. Jadi secara historis bukan jadi kendala PDIP untuk menjalin koalisi dengan Demokrat ya. Akan tetapi, nah sebelum saya lanjutkan, kita flashback ya. Ibu Mega bahkan sampai sekarang itu sepertinya masih menyimpan dendam. Sepertinya hubungannya masih saja renggang dengan Pak SBY. Karena dianggap Pak SBY itu tanda kutip membohongi Ibu Mega ketika pernah ditanya pada waktu itu. Pertanyaannya kira-kira begini katanya, Pak SBY mau bikin partai ya? Pak SBY mau maju ke Pilpres. Katanya Pak SBY bilang, enggak bu, enggak. Ternyata dia maju bersama-sama dengan Pak JK yang juga pada waktu itu adalah menterinya Ibu Mega. Tapi Ibu Mega dengan Pak JK enggak terlalu marah karena Pak JK mengaku dia minta izin. Sedangkan Pak SBY selain enggak minta izin, ketika ditanya dia tidak menjawab dengan benar, kira-kira begitu. Makanya Pak JK ketika periode pertama Pak Jokowi disandingkan dengan Pak Jokowi, oke? Tapi Pak SBY sepertinya putus hubungan dengan nyamuk, kira-kira begitu ya kalau kata-kata netizen, ya. Nah, dikatakan di sini sekali lagi kalau dari aspek historis bukan jadi kendala, tetapi kata Hasto, masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dulu itu kerap kali tak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi ada yang tidak digenapi. Oke deh. Selain itu katanya pada masa pemerintahan SBY juga dikatakan di sini tak sejalan dengan aspek fundamental yang dipegang oleh PDIP. Jadi ada aspek mendasar fundamental antara PDIP dan Demokrat yang tidak sejalan. Mulai dari kebijaksanaan politik hingga pertahanan dan luar negeri katanya. Jadi nggak cocok secara ideologi ya. Kemudian dalam disertasi saya, ternyata Pak Hasto pernah buat disertasi nih ya. Pak Hasto doktor dari mana nih? Saya nggak tahu ya. Disebut di sini dalam disertasi saya, maksudnya disertasi Pak Hasto, saya juga menunjukkan adanya perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan, ya, yang digunakan dari zaman Bung Karno, zaman Bung Mega hingga zaman Pak SBY, ya. Nah, kemudian juga berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme, intoleransi pada zaman SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebinekaan. Nah, nggak disebut nih siapa yang memanfaatkan TVRI ini ya. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia katanya, kata Hasto. Oke. Kemudian Pak Hasto juga menegaskan bahwa kerjasama politik harus didahului dengan melihat ideologi. Jadi kalau partai itu mau bekerja sama, menurut Pak Hasto nih di berita ini harus melihat kesamaan ideologi, platform, dan aspek historis. Atas dasar itu PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Itu kata Pak Hasto loh, yang dicatat oleh CNN Indonesia dan diberitakan di tanggal 25 Juni 2022 lalu loh ya. Nah, di sini tapi disebutkan berbeda hanya kalau ada kepentingan yang memaksa. Misal ketika ada serangan dari negara lain, Hasto mengklaim PDIP bakal menjadi partai yang terdepan dah
untuk mempersatukan seluruh elemen. Jadi kalau ada kegentingan ya, ada kasus khusus, misalnya serangan dari negara lain, maka PDIP akan merangkul semua elemen. Wih, meskipun secara politis berbeda, tapi kalau diserang nih, barulah dia ini. Tapi kalau nggak ada kegentingan yang memaksa, ya nggak bisa berkoalisi, gitu kira-kira ya. Nah, di sini dikatakan juga PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS yang suka melakukan kamuflase politik. Jadi dianggap Demokrat dan PKS sering melakukan kamuflase politik, ya. Nah, Hasto ini mengatakan hal tersebut di sela-sela Rakernas PDIP pada Kamis 23 Juni tahun lalu, 2022. Nah, dikatakan di sini pendukung PDIP ini rakyat wong cilik katanya, yang tidak suka dengan berbagai bentuk kamuflase politik, atau dengan kata lain, para pemilih PDIP tidak suka dengan kamuflase politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan PKS. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan atau diperlukan lah ya untuk dilihat gitu. Nah, kemudian karena itu Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief lalu angkat suara. Iya dong, karena merespon Pak Hasto. Menurutnya sikap PDIP itu sama saja mengingkari prinsip gotong royong yang kerap kali digaungkan, kan, karena PDIP selalu menggaungkan prinsip gotong royong. Tapi Hasto bilang, oh nggak bisa, secara ideologi dan historis beda. Oke deh. Nah, kemudian Andi Arief bilang, terus terang kita sedang membayangkan PDIP sepenuhnya mempraktekkan toleransi, katanya ya, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang sedemikian besar. Jika suatu saat PDIP jatuh terkilir, katanya ya, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama, membangun di lapangan yang luas yang bernama Indonesia. Dengan kata lain, Demokrat yang diwakili oleh Andi Arief menyatakan, kalau dia sih nggak masalah, kalau sampai PDIP nanti jatuh terkilir, itu istilahnya ya, PDIP akan tetap mengajak, maksud saya Demokrat dalam hal ini yang dikatakan oleh Andi Arief akan tetap mengajak PDIP bersama bergabung membangun Indonesia, gitu kira-kira. Oke? Nah, itu berita tahun lalu. Nah, baru-baru ini kan heboh ya, yang tahun lalu Hasto bilang PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah, sekarang beritanya 180 derajat berbeda. Inilah jejak digital yang kadang kejam gitu ya. Di sini kita lihat Kompas ya. Baru ini 10 Juni, baru beberapa hari ya, 2023. 1 tahun kira-kira dari berita yang CNN tadi ya. Ini Kompas menurunkan berita judulnya PDIP tanda kutip rangkul Demokrat. Hasto bilang apa? Toh lamaran Anies kan belum turun, kira-kira begitu. Nah, di sini ya caption fotonya bilang bahwa Sekjen PDIP menyebutkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ibu Puan Maharani disebut akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam beberapa waktu mendatang, ya. Nah, beritanya di sini menarik, dikatakan bahwa Pak Hasto menyebut tidak ada yang salah. Oh, tidak ada yang salah. Padahal 1 tahun yang lalu dia bilang tidak mungkin membangun koalisi. Tapi di sini disebut tidak ada yang salah jika pihaknya membangun dialog dengan Partai Demokrat, meski partai itu berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS gitu. Jadi tidak ada yang salah katanya. Hasto menyatakan PDIP memiliki semangat gotong royong ini yang pernah dikritik oleh Andi Arief. Andi Arief bilang, lah katanya PDIP semangatnya gotong royong, tapi sekarang ngomong ideologi gitu ya. Nah, sekarang Hasto seakan-akan memakai ucapan Andi Arief dari Partai Demokrat yang 1 tahun lalu mengkritik PDIP. Pak Hasto bilang apa? PDIP memiliki semangat gotong royong. Salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik. Nah, artinya apa? Artinya
Nggak konsisten dong. Tahun lalu bilang tidak bisa berkoalisi, sekarang karena ada semangat gotong royong merangkul pihak lain dalam berpolitik. Makanya beberapa netizen di Twitter seperti menyindir. Ini menjilat ludah sendiri. Dulu bilang nggak bisa, sekarang bilang semangat gotong royong gitu ya, kan lucu ya. Nah, dikatakan lagi di sini PDIP ini merangkul sambil menunggu lamaran Pak Anies. Kan belum turun lamarannya gitu ya, maka nggak ada salahnya berdialog. Mantap ya. Kita tahu kan Pak Anies didukung oleh Koalisi Perubahan ya, di mana di dalamnya ada Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Nah, kemudian belakangan hubungan Demokrat dan Nasdem katanya memanas kan, kita tahu. Nah, Demokrat ini sepertinya dianggap ngotot oleh Nasdem karena mereka minta ketua umum mereka yaitu AHY dicalonkan sebagai cawapres ya. Nah, di sisi yang sama PDIP dan Demokrat ini kan selama ini pada posisi yang selalu berseberangan nih gitu ya. Nah, Partai Banteng selama ini waktu Pak SBY menjadi presiden selalu berada di luar pemerintahan, nggak mau dia gabung sama Demokrat ya kan. Nah, demikian juga pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan PDIP yang memenangkan pemilu, Demokrat juga berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Keren kan? Nah, meskipun demikian belakangan ini kita tahu kan Demokrat diajak oleh PDIP bergabung dalam kerjasama politik menyongsong pemilu 2024. Jadi betul kan ya, di dalam politik kalau kita mau jujur tidak ada musuh yang sejati, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi ya. Nah, ketika Hasto ditanya berapa seriusnya PDIP mengajak Demokrat bergabung, nah dikatakan ia menyinggung hubungan Iran dan Arab Saudi. Kedua negara itu bermusuhan selama bertahun-tahun, namun hubungan mereka bisa membaik meski atau setelah lah ya dijembatani Tiongkok. Jadi dia mengambil ilustrasi itu. Bisa saja sekarang membaik ya kan. Kalau kita catat kan sudah 20 tahun hubungannya buruk ya. Nah, bisa saja sekarang ini ya kita bertemu ya. Oke. Jadi sebelumnya Pak Hasto mengatakan pihaknya dengan rendah hati menawarkan Partai Demokrat bergabung dalam kerjasama politik menghadapi pemilu 2024 ya. Jadi ini kami dengan rendah hati ya mengajak teman-teman Partai Demokrat untuk bekerja sama. Oke, jadi benar ya. Tidak ada musuh yang abadi ya, juga tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya, kalau netizen nyinyir bilang, "Ah, ini mah PDIP jilat ludah sendiri nih." Ya, kan katanya gotong royong ya. Ingat, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itulah politik, kan lidah tak bertulang ya. Yang bertulang itu kepentingan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.